Ya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi, kenapa kok bisa dilukis? Sebenarnya Pak Bu, tidak bisa dilukis. Cuman dipala-palai istilah bahasanya. Ya. Supaya ada gambaran. Cuman kita tidak boleh saling menghina agama lain. Ya. Tidak boleh saling menghina agama lain. Ya, itu salah satunya saudara hadirin. Makanya baginda Rasulullah terutama salah satunya maka tidak bisa dilukis, tidak boleh dilukis karena setiap orang yang dilukis apalagi Rasul dan Nabi hampir rata nanti orang syirik. Hampir rata syirik. Kenapa? Dipertuhankan. Nanti diingatnya yang dilukis itu. Maka dalam kajian Islam pun tidak bisa dilukis oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah Muhammad. Nanti diingatnya Nabi itu, enggak boleh. Enggak boleh diingat. Ka'bah aja Pak Bu enggak boleh diingat-ingat, kalau sholat zikir tak boleh. Apalagi manusia tak boleh diingat-ingat. Yang punya Ka'bah, yang punya manusia itu yang diingat. Itu alasan yang pertama saudara hadir. Makanya enggak bisa dilukis Pak, ya kan? Dan kalau dilukis pasti salah. Ujungnya salah juga, ujung-ujungnya itu mensyarikatkan Allah. Ya, itulah sebabnya tahun baru ini boleh kita berbuat apa saja, tapi dengan catatan asal jangan rusak akidah. Mengucapkan Natal Pak Bu boleh aja, tapi mengucapkan Selamat Natal tak boleh. Ya, ingat ya, mengucapkan Natal itu boleh, tapi mengucapkan Selamat Natal tak boleh, haram. Kenapa Pak Ustaz? Bersangkut paut dengan akidah di situ. Siapa yang mengucapkan Selamat Natal dalam kajian Ahli Sunnah wal Jamaah, berarti dia yakin Nabi Isa itu lahir 25 Desember. Sementara dalam sejarah Bapak Ibu, 25 Desember tersebut itu hari kelahiran Dewa Matahari. Keyakinan adalah orang-orang tersebut Romawi kuno. Kalau sekarang dipertuhankan oleh orang Jepang. Kenapa dipertuhankan oleh orang Jepang matahari itu? Karena dia secara ilmiah. Karena matahari itulah yang membuat semua di alam ini terang. Berarti mungkin itulah Tuhan tuh. Karena menerangi. Nah, itu dia. Jadi siapa yang mengucapkan, ini bersangkut pakut akidah. Makanya tidak boleh. Yang kedua, kenapa tidak boleh mengucapkan Selamat Natal dalam kajian Ahli Sunnah wal Jamaah? Berarti kita yakin dan percaya Nabi Isa itu adalah Yesus. Yesus itu Nabi Isa. Salah. Yang ketiga, kenapa tidak boleh kita kajian Ahli Sunnah wal Jamaah mengucapkan Selamat Natal? Berarti Nabi Isa itu anak Tuhan dan sekaligus Tuhan. Nah, ini dia. Makanya nggak boleh mengucapkan. Walaupun ada segelintir orang yang berpaham-paham liberal. Apalah artinya Pak Ustadz cuman ucapan. Awas, hati-hati. Gara-gara ucapan bisa tangkap polisi, kita masuk penjara. Gara-gara ucapan bisa hancur berantakan suami istri ceraian, saudara hadirin. Gara-gara ucapan tersebut bisa juga orang bunuh-bunuhan. Ini makanya tidak boleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan. Tahapan rezeki tadi Pak ya. Sudah ada ketentuan. Iya. Iya, betul. Iya. Sebenarnya Pak, cuman 3 tahapan sebenarnya umur itu dibuat Allah. Tahap pertama dari 0 atau nuktah namanya. Nuktah itu titik, baru nutfah. Nanti baru kholaqah. Segumpal darah, sudah segumpal daging. Sampai umur 15 tahun Pak, kalau namanya laki-laki. Tahapan pertama. Bebas semua tersebut apa saja yang mau dibuat. Dibuatnya yang baik, dapat pahalanya orang tuanya. Dibuatnya yang buruk, tidak berdosa orang tuanya. Dia sendiri pun tidak berdosa. Tahapan yang kedua, saudara hadir, dari mulai umur 16 sampai menjelang 40. 40, saudara hadirin. Itulah sebabnya seseorang diistilahkan ulama yang sebenarnya ada kaitannya dengan hadis Nabi. Kalau seseorang tersebut tidak bisa berubah sampai 40 tahun, berat berubah.
berat. Itulah sebabnya saya berikan saya berikan motivasi. Kalau kita kadang-kadang dari umur berumah tangga sampai 40 tahun belum juga punya rumah kadang-kadang, maka sulit. Ya. Orang bisa kaya Pak Bu dalam hidup ini ada 4 syarat, makanya bisa kaya. Kalau tidak ada 4 syarat itu sampai mati tak akan bisa kaya. Apa iya Pak Ustaz? Iya, demi Allah. Yang pertama karena faktor keturunannya. Itulah sebabnya keturunan orang keraton dengan karatan memang jauh kali bedanya. Jauh bedanya memang. Ya. Jadi kalau istilah sekarang, orang tuan takur dia. Makanya keturunan orang kaya, payah kerenya, payah miskinnya. Karena sudah dipersiapkannya. Jangankan 7 turunan, sepanjang turunan tak bisa-bisa miskin, hidupnya susah, saudara hadirin. Ya. Itulah sebabnya Rasulullah itu suruh cari jodoh itu pun begitu. Engkau mara'antuli arbat. Carilah teman jodohmu 4 syarat. Pertama, faktor keturunannya. Karena pola pikir orang keraton dengan pola pikir orang karatan beda, Pak. Beda. Itu makanya manusia ini kadang-kadang ada yang tersebut sarjana, tapi pola pikirnya tidak seorang sarjana. Ada yang tidak sarjana, pola pikirnya seperti orang sarjana, bahkan melebihi sarjana, saudara hadirin. Faktor pertama. Kemudian tahapan yang ketiga tersebut, umur 40 ke atas sampai umur 70, Pak. Karena umat Muhammad paling tinggi disebut 70. Bonusnya sudah kan? Antara 60 sampai 70 sudah diberikan. Jadi kalau ada bapak ibu sudah lebih umurnya 70, subhanallah. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah. Pak Min, 70 berapa Pak? 71, alhamdulillah. Kalau saya lihat 80 pun masih sampai, saudara hadirin. Iya. Ya tengok, tua-tua masih bisa pepantun. Menggait pun kawan itu masih bisa, saudara hadirin. Ya. Jadi tahapan yang ketiga itu, saudara hadirin, itulah sebabnya kadang-kadang bila tidak kita manfaatkan waktu dan masa kita, maka kadang-kadang susah berubah. Umur 40 sholat enggak juga, apalagi ngaji. Sholat aja enggak, apalagi ngaji. Maka susah berubah. Maka ada istilah pepatah, ya, mengukir di atas batu seperti belajar di waktu kecil. Tapi kalau sudah mengukir di atas air, ya tengoklah apa yang bisa. Belum diukir pun sudah terhapus, belum diukir. Artinya kalau sudah tua 50 ke atas, enggak juga belajar. Belajar aja pun udah payah. Nanti pulang ke rumah, apa ceramah Ustaz tuh? Itulah saya pun kurang dengar. La ilaha illallah. Gini kuatnya ngomong kurang dengar juga katanya. Ya. Ada yang satu lagi, jadi apa ceramah Ustaz tuh setiap pagi? Aku aja pun kadang-kadang enggak tahu. Jadi ngapain kau datang? Ya siapa yang enggak mau datang? Orang lengkap semua. Susu ada. Lontong ada. Nasi goreng ada. Ini kadang-kadang. Makanya susah. Makanya pegang, dengarkan cakap saya Bapak Ibu kalau saya ceramah. Kadang-kadang sengaja saya buat itu, kadang-kadang saya selipkan hal-hal tertentu. Siapa yang cepat dapat, insya Allah dia yang dapat. Kalau enggak, lewat dia. Ya. Itulah istilah kami ustadz-ustadz tuh. Orang mendengarkan ceramah itu kan ada 4 golongan. Golongan pertama, sami'na wa ata'na. Memang ia dengar dan insya Allah belajar mengamalkannya. Golongan kedua, sami'na wa asoina. Memang didengarnya, tapi tak mau dia mengamalkannya. Masa bodoh, Los Angeles. Golongan ketiga, sami'na wa bisik-bisikna. Ini. Ceramah juga dia. Kalau yang digosipnya bagus, mendingan. Ini kadang-kadang yang digosip, kami ustadz yang digosip. Tengok irit tuh kadang-kadang Pak Bu. Ceramah ustadz, dia pun ceramah sama kawannya di belakang. Yang digosip ustadznya. Gak suka aku nengok ustadz tuh. Kenapa? Pakai jenggot, sikit lagi. Alah.
Besok ustadz lain masuk yang lain. Nggak suka aku nengok ustadz tuh. Kenapa? Jenggot pun tak ada, kumis pun tak ada. Macam bencong ku tengok. Salah juga awak. Kena juga awak, iya. Ini wah bisik-bisik lah. Ini persoalannya. Ini bukan saya nyinggung. Memang kadang-kadang kenyataannya. Yang keempat. Sami'na wa ngantu'na. Hampir rata-rata. Awak pikir paham kali kaji itu. Cuman yang anehnya, mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, ngantuk kali rasanya. Tapi sebaik keluar lontongnya, terang semua matanya. Bu, nggak usah dibangunin. Udah aku bangun dari tadi, tahu aku. Iya. Nah, inilah penyakit, saudara hadirin. Nah, inilah problemnya Bapak Ibu, tahapan tersebut. Disinilah perlunya kita manfaatkan. Siapa tahu Pak Bu, dari umur 16 sampai tersebut, istilah sudah dewasa, belum bisa dirubah, robahlah dari 40. Ya, siapa tahu tersebut. Kan kita semua kan punya masa lalu. Mungkin besik kita, atau juga faktor keturunan awak. Bapak awak, alhamdulillah, rajin, nggak sholat. Ya, istri kita atau mama kita tersebut rajin juga nggak puasa, saudara hadirin. Berubahlah awak. Tuhan tidak akan merubah kalau bukan kamu. Ya Allah, ya Rabbi. Nanti kalau aku seperti ini, siapa yang doakan orang tuaku? Ya, karena kewajiban kita Pak Bu sebagai anak. Orang tua kita banyak tak sholat, banyak berlakukan. Kita lah sebagai anaknya. Karena anak, walaupun jahat orang tua kita, selagi masih ada syahadatnya, insya Allah Pak, bisa dihapuskan Allah dosanya. Apalagi orang tua, tidak ada dinding, tidak ada hijab. Belum diangkat tangan, sudah sampai doa itu, saudara hadirin. Ya, apalagi menetes air mata kita. Kita ingat orang tua kita, asal jam 7 pagi, udah pergi main judi. Nanti pulang tersebut, jam 6. Mohon maaf Pak ya, kita nggak nyinggung ya. Nah, sekedar ingatkan, jam 7 pagi udah pergi cari makan. Bukan, berjudi. Nanti jam 10 malam baru pulang. Tapi itu pun bininya bunting aja tiap tahun, saudara hadirin. Nah, ini 3 tahapan, saudara hadirin. Tak bisa berubah, umur 40 ke atas lah, robahlah. Siapa tahu Pak, umur kita sudah mau dekat-dekat. Awak mau merubah, bersedekah tadi, cerita anak muda Nabi Ibrahim, 50 dirham. Kita kadang-kadang bersedekah pun kayak, apalagi harta, kadang-kadang susah. Ada orang senyum aja pun payah, apalagi ketawa. Kenapa? Sudah terjadi Pak di wajahnya, asam muka namanya, saudara hadirin. Kecut aja bawaan tuh. Jumpa di jalan aja pun kita kata, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Dari mana? Ya dari tadi lah, udah tahu pun tanya lagi, sibuk kali pun. Gimana coba? Nah, robahlah saudara hadirin. Terutama 2023 ini. Supaya berubah. Enggak pun berubah semua Pak. 3 aja pun berubah, alhamdulillah. Biarlah hidup ini panjang umur, sehat-sehat, punya duit yang banyak dengan berkah, udah cukup. Kok sampai apa ada? Itu aja yang berubah udah cukup, saudara hadirin. Ya. Nah ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga tadi tersebut Bapak Min, ya Bapak Simin ya. Apa tadi? Aku pun udah lupa. Bencong. Memang kadang-kadang ya. Iya. Jin ya kan? Jin itu bagaimana cara nikahnya ya kan? Ini kalau kuajari nanti Pak Min, karena nggak sama-sama dapatnya. Iya. Sini pun banyak jin ini, banyak sini Pak jin. Cuman jin kepala hitam namanya. Iya. Jin itu ada memang Islam, agamanya, ada juga yang lain atau kafir. Tapi perlu kita sadari Pak, mau jin Islam, mau jin kafir, nggak perlu dikawani, nggak perlu. Yang pertama, dari mana tahu kita dia kafir atau tidak? Sedangkan orang aja, baik atau tidak, tak tahu kita. Pura-pura baiknya kawan tuh. Makanya banyak kadang-kadang menggunting dalam lipatan. Kawannya kawan tuh yang sebenarnya, tapi tak sadar
dia biang keroknya sebenarnya, saudara hadirin. Ya. Tidak perlu diakrabi. Yang kedua Pak, kalau jin itu kalau kita kawani, itu selalu minta sangon Pak, demi Allah. Kalau nggak percaya Bapak Ibu, sekali-sekali jalan-jalan, kalau Kamis sore atau malam Jumat, pergilah ke Surabaya, Gunung Bromo namanya, atau Gunung Kawi. Sana banyak orang cari jin, saudara hadirin. Bukan saya nggak pandai cari jin, bisa Pak. Cuman kan berbahaya. Itu jadi tuyul tuh, anak yang keguguran tuh, ya ini hati-hati, ada tim YouTube. Ya takutnya kita nanti diambilnya ilmunya, itu takut awak. Itu yang keguguran tuh kan meninggal rap mati. Ya, nanti cari kembang bunga 7 macam. Taburkan. Tiap malam itu ada resepnya. Maksudnya amalannya supaya nanti keluar dia jin tersebut. Satu. Kemudian juga lagi ada namanya surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Kalau salah kita Pak berzikir tuh, orang-orang yang berzikir dengan syahdu atau dengan khusyuk, itu seluruh benda-benda apa saja, itu seolah-olah mau ikut dengan kita. Karena diri kita ini Pak seperti magnet. Jadi semakin putarannya semakin banyak tersebut, magnet semakin kuat tariannya. Disitulah banyak orang terjebak. Dikiranya Allah, malaikat yang datang, nggak taunya Pak jin dan jun, saudara hadirin. Nah, oleh sebab itulah sampai sekarang Pak belum tahu saya caranya bagaimana jin itu menikah, apalagi kawinnya. Ya, kalau sempat tahu awak, nanti Pak Min ngomong, berarti Ustadz itu berjin. Ini yang menjadi masalah. Bahaya, saudara hadirin. Nah ini problemnya. Cuman kalau Pak Min juga saudarain mau kepingin seperti tadi, ya terpaksalah ke rumah saya jari serani. Ya, tapi buat apalah, ya kan? Berapa lama lagi lah hidup kita ini? Bertahan 15 tahun lagi sudah alhamdulillah. Kan 71 tambah 15 kan sudah 86. Alhamdulillah, udah patin itu. Ya. Walaupun kita tidak boleh mendahului yang tua-tua, tidak boleh, saudara hadirin. Adab sopan santun harus dijaga. Makanya kalau Pak Min umurnya nanti sampai 85 tahun, awak wajarlah 99 sudahlah. Ya, jangan mendahului yang tua-tua, saudara hadirin ya. Nah, ya ada lagi satu lagi. Nah, silakan Pak. Belum kita tutup doa. Iya, silakan. Nah. Iya, nggak apa-apa itu. Iya. Masalah ruh dengan sukma ini sebenarnya istilah bahasa Pak. Cuman problemnya kalau sukma tersebut kan orang Jawa bilang, cuman ini bisa nyasar. Bisa setan yang di dalam itu yang datang. Kalau ruh pasti baterai kita yang sebenarnya, saudara hadirin. Ruh tersebut ada namanya dalam kajian Islam, ada namanya napas, ampas, tanapas, nupus. Inilah yang disebut dengan nyawa. Napas, ampas, tanapas, nupus namanya. Tempat-tempat berzikir. Napas, ampas, nupus, tanapas. Inilah rahasia nyawa. Rahasia nyawa ini ruh. Ruh jasmania, ruh ruhania, ruh sultania, ruh idopi. Seperti sebutir telur, kulit telurnya itulah ruh jasmania. Kulit ari telur itu itulah ruh ruhania, perumpamaannya. Putih telur itu itulah ruh sultania. Kuning telur tersebut itulah namanya ruh idopi. Perumpamaannya supaya mudah, saudara hadirin ya. Jadi kalau sukma tersebut asal kesurupan orang disebut kemasukan sukma. Dia berbahaya. Kadang-kadang bisa baik, kadang-kadang tidak. Karena dua dia. Kadang-kadang yang bagus ajarannya, kadang-kadang tidak. Setan itu yang no. Itu makanya nggak boleh dia. Ya, jadi itu perbedaannya Pak ya. Secara ilmu kajian tauhid hakikat seperti itu dia.
Itulah sebabnya kita berzikir itu tidak sukmanya. Kalau sukma ini Pak gampang kesurupan. Kemasukan sukma siapa dia? Ini dia. Setan tuh sebenarnya. Yang sesungguhnya korin tuh. Tapi kalau ruh tuh Pak nggak bisa dipindah. Nggak bisa. Mana bisa dipindah ruh si Polan ke ruh besok? Nggak bisa. Jadi yang pindah itu setannya masuk ke dalam. Nah, cuman problemnya kita mengaji, kenapa kok bisa masuk setan itu ke dalam? Nah, ini kan kajiannya lain, antisipasinya. Ya bisa jadi, kadang-kadang. Faktor tanggal 31 bisa juga masuk setan tuh. Akhirnya kesetanan kawan tuh, saudara. Ya, oke ya, kita tutup dengan doa. Ya, ibu-ibu nggak ada yang mau tanya kan? A'udzubillah.